Kakak keempat, Jian Wushuang menatap Surou dengan serius sebelum berbicara dengan suara rendah dan dalam. Selama ini, kamu menganggap Ye Chen sebagai dermawanmu karena dia menyelamatkanmu dan membantumu membalas dendam. Tapi tahukah kamu siapa yang memerintahkan Pulau Bahagia untuk memusnahkan sukumu? Hah! Surou tanpa sadar mengalihkan perhatiannya ke arah Jian Wushuang. Aku katakan padamu, Ye Chen ini adalah orang yang memerintahkan pemusnahan suku kalian dan juga dalang di balik pembantaian kerabat kalian, kata Jian Wushuang tajam. Apa? Surou tertegun sejenak sebelum dia mulai menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mungkin, menurutmu begitu? Jian Wushuang tertawa mengejek. Sukumu berada di dalam kekaisaran berukuran sedang. Apakah kamu tidak pernah bertanya pada dirimu sendiri? Urusan apa yang membawa seseorang seperti Tuan Ye Chen ke sana, dan bagaimana dia menyelamatkanmu secara kebetulan? Terlebih lagi, mengapa menurutmu satu-satunya yang selamat di antara klanmu adalah dirimu? Surou sedikit bingung. Pertanyaan-pertanyaan ini pernah muncul dalam benaknya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah terlalu memikirkannya. Itu tidak mungkin. Mengapa guru melakukan itu? Surou menggelengkan kepalanya dengan panik sambil mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen. Tuduhan tak berdasar, jawab Ye Chen meremehkan. Tidak berdasar, Jian Wushuang mencibir, tetapi kekuatan angin dan petir yang besar secara bertahap mulai terbentuk di tubuhnya. Desir, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya gemuruh yang meledak. Karena jarak yang dekat dan serangan Jian Wushuang yang tak terduga, bahkan para ahli Ais Nether Valley tidak dapat bereaksi dengan cepat. Pada saat mereka bereaksi, Jian Wushuang sudah berada tepat di depan salah satu dari mereka. Orang ini tidak lain adalah tetua berpakaian hitam yang mengikuti di belakang Ye Chen seperti seorang budak. Faktanya, dia telah melakukan hal itu selama lebih dari 1 dekade, dan dia setengah suci. Dia terkejut melihat Jian Wushuang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian, dia melihat Jian Wushuang mengulurkan telapak tangannya tepat ke wajahnya. Raut wajahnya berubah drastis saat dia dengan paksa menggeser tubuhnya ke satu sisi, menghindari telapak tangan yang mematikan itu. Meskipun gagal, Jian Wushuang tetap terkekeh. Kekuatan spiritual yang unik terpancar dari tengah telapak tangannya dan menyapu ke arah wajah tetua itu. Setelah mencapai apa yang diinginkannya, Jian Wushuang muncul kembali di tempat asalnya dalam kilatan petir. Kakak keempat, lihatlah orang itu sekali lagi dan lihat apakah kau mengenalinya, gumamnya sambil menunjuk ke arah sesepuh berpakaian hitam. Surou menatap lelaki tua itu dengan cemberut, tetapi dia segera menyadari bahwa raut wajahnya telah berubah. Keterampilan penyamaran, banyak pakar yang berdiri di sana sama-sama tercengang. Tak seorang pun dari mereka pernah membayangkan bahwa tetua berpakaian hitam yang terus-menerus mengikuti Ye Chen selama ini telah menyembunyikan wajah aslinya dengan menggunakan skill penyamaran. Skill itu kehilangan efeknya karena Jian Wushuang telah mengoleskan sesuatu yang istimewa di bagian tengah telapak tangannya yang menyebabkan reaksi ketika kekuatan spiritual dari serangan itu menyapu wajah tetua itu. Setelah melihat rupa asli sang tetua, ekspresi Surou berubah dari terkejut menjadi tidak percaya, dan akhirnya menjadi amarah yang luar biasa. Itu kamu, suaranya menjadi sedingin es dan sangat menusuk. Wajah itu adalah wajah yang selalu ia ingat sejak hari itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, saat ia masih kecil. Wajah itu tidak akan pernah ia lupakan. Bagaimanapun, ini adalah wajah sang guru yang memimpin Pulau Bahagia dalam pembantaian suku dan kerabatnya. Dia mengira orang ini sudah lama meninggal. Ternyata, dia tidak hanya berdiri di depannya sekarang, tetapi dia juga telah mengikuti Ye Chen selama ini dan bahkan sering berhubungan dengannya. Penguasa Pulau Bahagia, Fan Hong. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Jian Wushuang bertanya dengan suara berat. Alasan dia yakin bahwa ada bukti yang tak terbantahkan, adalah karena di antara informasi yang ditemukan oleh sekolah alkimia, adalah penemuan bahwa pelayan yang terus-menerus mengikuti Ye Chen tidak lain adalah Fan Hong, penguasa Pulau Bahagia yang telah memusnahkan suku Surou bertahun-tahun yang lalu. Bukti ini sekuat gunung. Begitulah yang membuat Surou terpaksa mempercayainya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Ye Chen sekali lagi, meskipun kali ini dengan pandangan yang sangat berbeda. Tuan, saya butuh penjelasan dari Anda. Sosok Surou tampak gemetar. Kulit Ye Chen langsung menjadi tidak sedap dipandang. Keributan meletus di lapangan pengeboran. Setelah memahami kebenaran masalah ini, hampir semua orang menjadi ragu terhadap sang guru suci itu. Tuan Suci,
Bagaimana mungkin seseorang yang berperilaku seperti ini berhak disebut demikian? Saya selalu melihat Ye Chen sebagai orang yang terhormat dan terus terang. Saya tidak pernah menyangka dia penipu seperti itu. Orang munafik yang tidak tahu malu. Pernyataan menghina terdengar di seluruh drill ground. Akibatnya, raut wajah banyak ahli lembah Ice Nether menjadi agak tidak menyenangkan. Master lembah mulai berteriak, "Anak kecil, kamu tidak hanya memerintahkan orang untuk menghancurkan fondasi pembentukan sekteku, kamu juga tanpa malu-malu menyebarkan omong kosong di sini. Mungkinkah kamu pikir lembah Ice Netherku mudah diganggu? Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, ia akan dikira sebagai kucing yang sakit. Kamu dan teman-temanmu bisa melupakan rencana meninggalkan tempat ini hari ini. Para tetua, keluarlah." Suara keras dan tegas sang master lembah bergema di seluruh area. Dalam sekejap mata, aura yang besar dan tebal melesat ke langit. Banyak ahli dari Ice Nether Valley, termasuk beberapa tetua Saint Realm yang telah mencapai Divine Transcendence, muncul secara berurutan di dekat Jian Wushuang dan rekannya. "Heh, kau ingin berkelahi?" Jian Wushuang berkata sambil mencibir sambil perlahan meraih pedang panjangnya di belakang punggungnya. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang tepat saat telapak tangannya menyentuh gagang pedang panjangnya. 5 sosok muncul, hampir bersamaan, di belakangnya. Termasuk si tua aneh Yunyang yang sudah menampakkan dirinya sebelumnya, kini ada 6 orang di belakangnya. Di antara keenamnya adalah Master Anggur, yang jubah putih, rambut, dan jenggotnya berkibar-kibar, meskipun tidak ada angin. Lady Black yang tampak beruban, berpakaian hitam, dengan raut wajahnya yang acuh tak acuh. Dikenal sebagai sosok yang riang, dua dewa angin dan hujan, yang secara bersama-sama disebut sebagai pasangan abadi, berdiri di sana, dengan acuh tak acuh, dengan senyum di sudut mulut mereka. Si tua aneh Yunyang menautkan kedua tangannya, dengan sedikit ekspresi nakal di matanya. Sebaliknya, Chi Mei berdiri kaku di tempatnya dengan ekspresi muram di wajahnya. Selain mereka berenam, ada Jian Wushuang yang perlahan menarik pedang panjangnya, dan Yang Zaixuan yang tubuhnya memancarkan aura yang lebih tinggi dari orang lain. Tepat di drill ground, di Ice Nether Valley, 8 aura mengerikan dan mengguncang bumi meledak dengan dahsyat. Dalam sekejap mata, langit dan bumi terkoyak. Kekuatan penekan yang dibentuk oleh aura saja menyebabkan seluruh drill ground menjadi sunyi senyap. Seluruh permukaan drill ground bahkan tampak runtuh seluruhnya. Di barisan terdepan dari 8 orang ini adalah Jian Wushuang, yang jelas merupakan pemimpinnya. Sambil mencengkeram pedang berujung hijau, esensi pedangnya yang tak tertandingi membubung ke langit, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah seorang guru yang tak tertandingi yang datang dari zaman kuno. Matanya, yang membawa sedikit jejak kesombongan, melihat sekeliling saat kata-kata bermusuhan keluar dari mulutnya. "Apakah aku bisa ditahan atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu, Ice Nether Valley." 6 orang ahli dari Saint Realm menjadi pusat perhatian dengan sikap sombong dan arogan yang tak tertandingi. Seluruh drill ground mulai berdesis sekaligus. "Para ahli dari Saint Realm, kalian berenam, apakah itu Master Anggur? Mungkinkah itu benar-benar Wine Master dan Lady Black? Apa yang dilakukan Dewa Angin dan Hujan di sini? Bukankah mereka sudah lama tidak muncul di depan umum? Saya mengenali tetua lusuh itu. Dia si tua aneh Yunyang, yang meskipun sudah hidup lama, tetap saja menolak untuk mati apapun yang terjadi. Dia menduduki peringkat ke-6 dalam daftar bulan darah dinasti Tang. 5 dari 6 ahli Saint Realm dikenali sekaligus. Yang aneh adalah Chi Mei, yang menjadi terkenal jauh di kemudian hari dan hanya di dinasti Tang. Meski begitu, kelima orang yang diakui itu tidak diragukan lagi merupakan pakar tingkat atas di benua Nanyang. Misalnya, Wine Master adalah seorang ahli tingkat tertinggi di level puncak, yang setara dengan Istana Kaisar Suci dan Sekolah Alkimia, sehingga harus diperlakukan dengan hormat dan hati-hati daripada terprovokasi. Lady Black termasuk dalam domain tingkat ketiga, yang dapat dilawan oleh si tua aneh Yunyang meskipun dia termasuk dalam domain tingkat kedua. Kedua orang ini akan menjadi anggota sekte yang paling kuat jika mereka ditempatkan di salah satu dari 8 sekte. Meskipun Dewa Angin dan Hujan, begitu juga Chi Mei, sedikit kurang kuat, mereka juga menguasai suatu domain. Kerumunan orang terkesima dengan susunan acara yang begitu mengesankan, dan hanya bisa mengangguk setuju dengan kata-kata Jian Wushuang. Apakah Ice Nether Valley benar-benar berpikir untuk menahan para virtuoso ini? Apakah cukup baik untuk Tuan Anggur, Nyonya Hitam, si aneh tua Yunyang,
dewa angin dan hujan, dan satu lagi yang meskipun tidak dapat ku kenali, dapat kukatakan sebagai ahli tingkat atas dan penguasa suatu domain. Raut wajah Tuan Lembah menjadi sangat gelap. Meskipun lembah Ice Nether adalah yang terkuat di antara ketiga lembah, tidak banyak ahli Saint Realm di sana, semuanya ada 10. Dari 10 orang ini, hanya 5 yang benar-benar menguasai domain, sementara 5 lainnya hanyalah ahli Saint Realm biasa. Master lembah akan tetap percaya diri mampu menahan Jian Wushuang dan kelompoknya jika susunan pelindung terpelihara dengan baik dan siap digunakan. Nona Black dan Wine Master, Ice Nether Valley dan aku selalu menghormati kalian berdua, dan tidak pernah berani memprovokasi kalian berdua sedikitpun. Apa maksud dari tindakan kalian hari ini? Tanya Valley Master dengan suara dingin. Tuan Lembah Ye, Tuan Anggur tertawa acuh tak acuh. Saya tidak punya pilihan. Murid saya ini mengajukan permintaan untuk pertama kalinya setelah mengakui saya sebagai gurunya begitu lama. Tentunya saya harus membantunya dengan cara tertentu, bukan? Murid, dengan mata yang hampir menyipit, Master Lembah melirik Yang Zaixuan. Cukup omong kosongnya, suara Jian Wushuang terdengar sekali lagi. Teman-temanku dan aku secara khusus datang ke sini untuk membawa kesengsaraan ke lembah Ice Nether. Apapun yang kau katakan tidak penting. Pada akhirnya, kekuatan akan menentukan segalanya. Kakak keempat, apakah kamu ingin Ye Chen mati atau hidup? Saat Jiang Wushuang memandang Surou yang berdiri di samping, raut wajahnya berubah tiba-tiba. Saat ini, kepala Surou tertunduk dan matanya tertutup tanpa disadari. Tubuhnya yang kurus dan lemah gemetar, dan dia sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kata-kata Jian Wushuang. Namun, aura yang sangat menakutkan perlahan mulai muncul dari tubuhnya. Seolah berasal dari dunia bawah yang tak terbatas, auranya sedingin es dan gelap. Perhatian semua orang di lapangan bor segera beralih ke Surou saat auranya naik ke udara. Apa ini? Bahkan wajah Wine Master dan Lady Black yang berdiri di samping Surou pun berubah sedikit. Aura gelap yang tampaknya berasal dari dunia bawah yang tak terbatas itu awalnya sangat lemah, namun kemudian menguat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam waktu singkat, aura itu menjadi cukup kuat untuk mengubah warna langit sambil terus menguat. Sesaat kemudian, aura itu menyelimuti semua orang yang hadir. Banyak ahli di Drill Ground merinding saat auranya menyapu. Aura ini, aura yang mengerikan, bahkan lebih kuat dari aura Wine Master dan para ahli Saint Realm. Apa yang terjadi? Wanita itu jelas berasal dari alam kekosongan Yin Yang. Bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu mengerikan? Semua orang sama-sama tercengang. Pengecualiannya adalah Jian Wushuang, yang menatap Surou dengan serius. Ini bukan pertama kalinya dia melihat aura ini meledak dari tubuh Surou. Dalam beberapa kesempatan yang pernah dia lihat sebelumnya, meskipun auranya juga sangat kuat dan dapat mengerahkan banyak kekuatan, namun auranya jauh lebih lemah daripada aura kali ini. Sifatnya juga sangat berbeda kali ini. Saat Surou tengah ditatap oleh kerumunan, aura gelap dari tubuhnya meningkat ke kondisi paling kuat. Saat berikutnya, matanya terbuka dengan ganas, memancarkan sinar cahaya berdarah yang menyilaukan yang menyapu semua orang. Astaga, banyak pakar yang berdiri di sana tercengang setelah melihat sepasang mata Surou. Ini, Jian Wushuang juga sangat terkejut. Pupil matanya yang awalnya hitam pekat telah berubah menjadi merah darah. Bukan hanya karena beberapa pembuluh darahnya yang pecah, melainkan pupil matanya yang berubah warna secara menyeluruh. Sepasang pupil berwarna merah darah, dingin dan sama sekali tanpa emosi. Kulit kepala siapapun yang melihatnya menjadi mati rasa dan terasa seperti mau meledak. Ia akhirnya akan terpaku pada tubuh Ye Chen. Surou kemudian melangkah maju tanpa diduga. Meskipun dia hanya mengambil satu langkah maju yang terlihat santai, langkahnya tersebut mencakup jarak lebih dari 100 kaki, yang memungkinkan dia tampil di hadapan kerumunan ahli dari Ice Nether Valley. Saya selalu melihat Anda sebagai dermawan saya. Aku selalu berpikir bahwa bertemu denganmu adalah berkah terbesar dalam hidupku. Ketika kamu bilang ingin menikah denganku, aku langsung setuju meskipun agak terkejut. Kupikir kamulah yang memberiku segalanya. Kupikir aku tidak ada apa-apanya tanpamu. Aku tidak pernah menduga bahwa kamu, yang menempati posisi tak tergantikan di hatiku, adalah orang yang membunuh seluruh sukuku. Selain itu, aku tidak pernah menyangka kau akan bersikap tidak tahu malu seperti ini meskipun kau dipanggil Master Saint. Kata-kata yang keluar dari mulut Surou benar-benar membuat bulu kuduk berdiri dan hampir histeris. Palsu,
Semuanya palsu. Hari ini, aku akan menghancurkan semua kepura-puraan ini. Dan aku akan menghancurkanmu juga. Dengan pupil matanya yang berwarna merah darah tetap menempel pada tubuh Ye Chen, Surou perlahan mengulurkan telapak tangannya ke arah Ye Chen dan memukulkannya padanya seolah-olah itu adalah tangan kematian. Semua orang memusatkan perhatian pada telapak tangan yang dipukul Surou. Walaupun telapak tangan itu tampak sangat lambat, namun hal itu memberikan perasaan aneh bahwa ia sama sekali tidak dapat dihindari. Raut wajah Ye Chen berubah tanpa sadar saat dia melihat telapak tangan itu menghantam tepat ke arah tempatnya berdiri. Dia mendapat kesan keliru bahwa pohon palem yang datang dapat mengubahnya menjadi debu. Sang Master Lembah menundukkan pandangannya dan melambaikan tangannya dengan paksa sebelum menghampiri Surou. Berdebar, suara keras terdengar saat raut wajah Master Lembah berubah drastis. Di bawah tatapan ngeri para ahli di sekitarnya, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya, sementara tubuhnya jatuh ke belakang dengan menyedihkan pada saat yang sama. Valley Master adalah ahli Sein Realm yang tangguh yang juga menguasai jajaran teratas domain tahap kedua. Namun saat ini, hampir segera setelah ia mulai bertarung melawan Surou, ia sudah terluka parah dan terpaksa mundur. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di drill ground terdiam. Bahkan Jian Wushuang dan Yang Zaixuan, yang memiliki sedikit pemahaman tentang Surou, agak bingung. Mereka tahu bahwa Surou memiliki tubuh yang sangat istimewa dan beberapa kemampuan unik. Namun, menurut kesan mereka, kemampuannya terutama untuk bertahan sedangkan dia tidak terlalu ahli dalam menyerang. Tapi apa yang mereka lihat sekarang? Sebuah telapak tangan yang langsung memberikan kerusakan besar pada Valley Master. Kekuatan apakah ini? Ye Chen juga sangat takut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seperti ini? Meskipun tubuh Yin ekstrim sangat kuat, itu seharusnya tidak cukup untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Dan, mengapa matanya berubah seperti ini? Itu berbeda. Jelas berbeda dari tubuh Yin ekstrim yang tercatat dalam teks-teks kuno. Tubuh Yin ekstrim tidak seseram dan sebrutal ini. Mungkinkah, apa yang dimilikinya bukanlah tubuh Yin ekstrim? Mata Ye Chen tiba-tiba membelalak. Karena banyak karakteristik unik dari konstitusi Surou yang mirip dengan tubuh Yin ekstrim, dia selama ini mengira bahwa Surou memilikinya. Namun, keterampilan yang ditunjukkan Surou saat ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Salah, aku salah sejak awal. Wanita jalan ini sama sekali tidak memiliki tubuh Yin ekstrim. Ekspresi wajah Ye Chen berubah gila saat dia menggeram dalam hatinya. Selama ini, pupil mata merah darah Surou tetap terpaku padanya tanpa bergeser sedikitpun. Tak lama kemudian, telapak tangannya menghantam Ye Chen sekali lagi. Kali ini, ayahnya, Master Lembah, jelas sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Selamatkan aku, Tetua Agung. Cepatlah, Ye Chen membentak dengan suara melengking saat ia berlari mundur dengan putus asa. Sebuah sosok segera berlari ke arahnya dari arah yang ia tuju. Sosok itu mencapai lapangan pengeboran dalam sekejap mata dan berlindung di depan Ye Chen. Ketika telapak tangan Surou menghantamnya sekali lagi, sosok itu menggoyangkan lengan bajunya dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan dan dahsyat yang dengan mudah meniadakan kekuatan telapak tangan itu. Penatua Agung, Ye Chen memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan saat dia melihat sosok yang melindunginya. Penatua Agung. Kerumunan ahli dari Ice Nether Valley juga buru-buru melihat ke arah sosok itu. Pendatang baru itu memang tidak lain adalah Tetua Agung Lembah Ice Nether, Feng Daoyang. Dia juga yang paling kuat di antara 10 ahli Sein Realm di Lembah Ice Nether. Di Lembah Ice Nether, Feng Daoyang adalah makhluk yang pada dasarnya setara dengan pilar penopang langit. Dia telah memasuki alam puncak beberapa tahun yang lalu dan merupakan seorang ahli yang setingkat dengan ahli anggur. Bagaimana pernikahan yang pantas dan megah bisa berakhir seperti ini? Dengan wajah dingin, dia melirik Ye Chen di belakangnya. Yang terakhir menundukkan kepalanya tanpa sadar. Feng Daoyang mendengus dengan muram dan tidak menegur lebih jauh. Dia mengarahkan pandangannya langsung ke Surou, dan ketika dia melihat sepasang pupil berwarna merah darah, raut wajahnya juga sedikit berubah. Pupil matanya berwarna merah darah, bahkan dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Pria ini harus mati. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangiku. Surou berbicara dengan suara dingin sambil menatap Ye Chen. Omonganmu benar-benar besar. Feng Daoyang tersenyum acuh tak acuh. Gadis kecil, berapa umurmu untuk mengatakan omong kosong di depan orang tua sepertiku?
Ketika aku menjelajahi benua Nanyang, nenekmu mungkin belum lahir. Kalau begitu, cobalah saja padaku. Surou membalas tanpa peduli. Saat ini, niat membunuhnya sedang setinggi langit. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya, yaitu membunuh Ye Chen dengan tangannya sendiri. Lebih jauh lagi, konstitusinya telah terbangun sepenuhnya sekarang. Ini adalah konstitusi yang sangat istimewa dan menakutkan. Potensi membunuh dari pupil berwarna merah darah itu tidak terbatas. Jelaslah bahwa dia hanya mengolah kekuatan spiritual alam kekosongan Yin, tetapi kekuatan tempur yang dia kerahkan saat ini jauh lebih unggul daripada para ahli alam suci. Ledakan, sosoknya tiba-tiba bergerak. Pada saat yang sama, aura gelap yang tampaknya berasal dari dunia bawah yang tak terbatas mulai muncul dan menyerang Feng Daoyang. Jian Wushuang berdiri dengan wajah muram di tengah lapangan pengeboran. Meskipun kekuatan pertempuran yang dikeluarkan Surou memang mengerikan selama periode waktu yang singkat ini, dia tahu betul bahwa kekuatan mendadak seperti ini sama sekali tidak mudah untuk dikendalikan. Jangan buang waktu lagi, kita akan bertindak sekarang. Jian Wushuang bergumam sambil menatap tajam ke arah lawannya. Sekelompok orang di sekelilingnya mengangguk setuju. Dalam sekejap, desir, 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 desir. 8 aura tebal dan brutal meledak dengan kuat dan menyerang langsung ke arah para ahli lembah Ice Nether. Turunkan mereka, sang master lembah berteriak. Ada sedikit darah di sudut mulutnya, sementara ada sedikit tanda kegilaan di wajahnya. Para ahli lembah Ice Nether, termasuk mereka yang berada di alam suci, tidak membuang waktu untuk menerjang ke arah Jian Wushuang dan kawanannya. Pertempuran sengit terjadi dalam sekejap mata. Berbagai sekte, serta banyak pakar yang menyendiri, berdiri di pinggiran drill ground yang luas saat mereka menyaksikan pertempuran itu dengan jelas. Semua orang dalam suasana hati yang penuh harap dan penuh warna. Mereka semua datang ke Ice Nether Valley untuk menyaksikan sebuah pernikahan megah, dan tidak pernah membayangkan bahwa perubahan drastis seperti itu akan terjadi. Setelah sifat aslinya terbongkar di depan publik oleh Jian Wushuang, Guru Sein Ye Chen terungkap sebagai seorang pria kecil yang sok suci. Semua orang kemudian menyaksikan masuknya secara resmi 6 ahli dari alam suci. Tak lama kemudian, Surou mengamuk dan mengeluarkan kekuatan tempur yang mengerikan. Dan saat ini, pertempuran besar sedang berlangsung. Adegan-adegan berikutnya terlalu berat untuk diterima oleh penonton. Banyak pakar yang merasa sangat terkejut dan heran. Apapun kondisinya, tak seorang pun secara pribadi campur tangan. Bagaimanapun, apapun hasil akhirnya, ini adalah urusan Ice Nether Valley dan tidak ada kaitannya dengan ahli atau pihak manapun. Di area tempat para ahli sekte lama berkumpul, 3 orang dari Istana Kaisar Suci duduk di kursi sambil menyaksikan pertempuran. Namun, dari awal hingga akhir, Tetua Berotot dan Gempal, yang merupakan pemimpin di antara ketiganya, hanya memperhatikan satu orang. Orang ini tidak lain adalah Jian Wushuang. Orang itu, Tetua Berotot dan Gempal itu menyipitkan matanya sedikit. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Istana Kaisar Suci, Surou memiliki 3 saudara laki-laki. Yang tertua adalah tuan muda dari sekolah alkimia, Wang Yuan. Yang tertua kedua bernama Yang Zaixuan. Yang ketiga adalah Jian Wushuang. Lalu mengapa Surou memanggil orang ini kakak ketiga? Bukankah Jian Wushuang jelas sudah mati? Akeong Novel bin et Akeong. Pukulan, 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 pukulan. Setelah pertempuran pecah, ledakan yang memekakkan telinga dan menakutkan bergema berturut-turut di seluruh langit dan bumi. Pada saat yang sama, efek samping yang tersebar dari pertukaran antara kedua tim ahli juga menyapu dengan dahsyat ke arah kerumunan ahli, yang banyak di antaranya telah naik ke Void di mana mereka terus menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Meskipun susunan pemain Jian Wushuang bisa dikatakan hebat, tim Ice Nether Valley juga tidak lemah. Dengan berkoordinasi satu sama lain, para ahli Sein Realm ini berhasil menahan sextet yang terdiri dari Wine Master, Lady Black, Wind and Rain Immortals, Old Weirdo Yunyang, dan Chimei. Akan tetapi kedua orang itu, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan, lembah Ice Nether harus mengerahkan beberapa orang setengah suci, dan juga para ahli dari puncak alam kekosongan Yang, untuk menahan mereka karena para ahli dari alam suci sudah dikuasai sepenuhnya. Akibatnya, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan praktis tidak terkendali. Bagaimanapun, kekuatan tempur mereka jauh melampaui rata-rata ahli Sein Realm. Bagaimana mungkin para setengah Sein dan ahli ini mampu menahan mereka? Kakak kedua, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu sementara aku menghadapi Ye Chen,
Jian Wuxiang berkata dengan dingin. Baiklah, Yang Zaixuan mengakui dengan suara yang sama. Dia dengan santai menusukkan pedang merah darah di tangannya, dan seketika, cahaya mengalir merah darah menyapu melewati seorang tetua dan menyabetkannya dengan sabit hingga tewas. Ye Chen, ada kekuatan angin dan petir yang kuat terbentuk di tubuh Jian Wuxiang, yang kemudian berubah menjadi sinar petir yang memancar ke dalam void dan muncul di depan Ye Chen dalam sepersekian detik. Ledakan SWOT Essence yang mencengangkan melonjak ke arah Ye Chen sambil membuat suara yang menyebar. Tuan Muda Lembah dan Tuan Suci yang terhormat, apakah Anda punya nyali untuk bertarung dengan saya? Ye Chen menatap Jian Wuxiang. Amarah di hatinya tak terbendung lagi dan langsung meledak. Bajingan, semuanya gara-gara bajingan ini. Tatapan mata Ye Chen berubah menjadi bermusuhan sementara raut wajahnya berubah. Hari itu berjalan sesuai rencana pada awalnya, tetapi kemunculan Jian Wuxiang merusak pernikahan itu, dan ia bahkan menyingkapkan sifat asli Guru Sein, menghancurkan citra yang telah lama dibangunnya. Sejak hari itu, kemungkinan nama Guru Sein hanya akan disebut sebagai bahan lelucon oleh para ahli di seluruh benua Nanyang. Dan semua ini karena Jian Wuxiang. Niat membunuh yang dingin menyembur keluar dari tubuh Ye Chen sementara tombak panjang berwarna emas pucat tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan jelas merupakan senjata sihir yang luar biasa. Sialan kau, saat Ye Chen melotot ke arah Jian Wuxiang, tubuhnya tiba-tiba menyerbu maju. Ledakan, ketika dia menyerang dengan tombaknya, kekuatan brutal meledak seperti letusan gunung berapi dan langsung menghasilkan ledakan dahsyat di void. Pemandangan ini mengundang decak kagum banyak ahli yang menyaksikannya. Ketenaran Master Sein sangat berkaitan dengan kekuatannya, dan bukan hanya karena watak yang selama ini ia pura-purakan. Meskipun dia hanya mengolah kekuatan spiritual puncak alam kekosongan yang, dia pernah bertarung dengan seorang ahli sejati alam suci dan jelas unggul. Puncak bakatnya tentu saja termasuk tingkatan teratas di seluruh benua Nanyang. Kekuatan tombak yang Ye Chen pamerkan saat ini telah mencapai ambang batas para ahli di alam suci. Akan tetapi, Jian Wuxiang hanya melengkungkan sudut bibirnya saat ia menyambut tombak peledak itu dengan tusukan santai dari pedang berujung ungu di tangannya. Sesantai itu, ketika bertabrakan dengan tombak secara langsung. Bam! Terdengar suara keras yang sangat keras. Pupil mata Ye Chen tiba-tiba mengecil, lalu ia memuntahkan seteguk darah di hadapan orang banyak yang ketakutan, sementara tubuhnya terlempar ke belakang seperti bola meriam. Ini adalah apa yang terjadi hanya dalam satu pertukaran. Upaya santai Jian Wuxiang sudah cukup untuk mengungguli dan mengalahkan Ye Chen. Namun, Jian Wuxiang juga hanya mengolah kekuatan spiritual puncak alam yang void. Bagaimana ini mungkin? Ye Chen dengan susah payah berdiri tegak dan sekali lagi mengarahkan pandangannya yang sebelumnya tampak terkejut, ke arah Jian Wuxiang. Sebagai Master Sein, ia selalu dianggap sebagai talenta elit di seluruh benua Nanyang. Namun, saat berhadapan dengan orang yang memiliki kultivasi yang sama dengannya, ia benar-benar kalah dan terluka parah akibat pukulan yang sangat ringan. Mengapa demikian? Wah, seberkas petir menyambar ke arahnya dan tiba kurang dari 1 meter di depannya dalam sekejap mata. Dengan pedang panjang di tangannya, Jian Wuxiang menatap Ye Chen dari jarak dekat dan memperlihatkan senyum jenaka di sudut bibirnya. Seorang Master Sein yang bermartabat sepertimu hanya memiliki tingkat kemampuan seperti ini. Kau, Ye Chen menatap Jian Wuxiang dengan tak percaya. Mata orang itu memancarkan secercah rasa jijik, lalu dia menyerang lagi dengan pedangnya dengan geram. Dalam usahanya yang sia-sia untuk melawan, Ye Chen buru-buru mengangkat tombak panjangnya. Bam! Kekuatan yang menakutkan menghantam tombak Ye Chen. Ye Chen segera merasakan transmisi yang sangat kuat yang menyebabkan energi dan darah di tubuhnya berputar. Dia memuntahkan seteguk darah lagi saat tubuhnya ambruk dengan keras ke tanah di bawahnya. Banyak pakar yang menyaksikan tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Guru Suci Ye Chen akan begitu tangguh menghadapi seorang pendekar yang tingkatannya setara dengannya. Benar saja, perbedaan kekuatan di antara mereka begitu besar sehingga dia tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Di perkemahan Istana Kaisar Suci, tetua berotot dan kekar itu terus memusatkan perhatiannya pada Jian Wuxiang. Pupil matanya mengecil saat melihat kekuatan angin dan petir yang dahsyat memancar dari tubuh Jian Wuxiang. Apakah itu Wrath of Gale and Thunderbolt? Sebagai salah satu buku panduan kelas 2 yang unggul di Istana Kaisar Suci,
buku ini pastinya tidak asing bagi sesepuh ini. Dia jauh lebih kuat daripada Master Sein Ye Chen meskipun dia juga berada di puncak alam Void Yang. Terlebih lagi, energi asal yang dibawanya mengandung asal dunia dan juga asal pembantaian sebelumnya. Jian Wushuang, jangan salah, dia memang Jian Wushuang. Mata si tua memancarkan sinar jahat ketika ia memikirkan hal ini. Ye Chen telah jatuh ke dalam lubang yang dalam di lapangan pengeboran. Ketika ia berhasil berdiri sambil merangkak, sinar petir menyambar sekali lagi dan Jian Wushuang muncul kembali di depannya. Namun kali ini, Jian Wushuang mengepalkan tangan kirinya dan meninjunya dengan kekuatan yang sangat besar langsung ke perut Ye Chen. Karena kecepatannya terlalu cepat, Ye Chen sama sekali tidak punya waktu untuk melawan. Bam! Suara rendah dan dalam terdengar. Ye Chen memuntahkan darah untuk ketiga kalinya dan wajahnya langsung pucat pasi. Dan Tianku, Ye Chen merasakan seluruh keberadaannya seolah disambar petir jutaan kali dan menjadi benar-benar tidak peka. Setelah menghancurkan dantian Ye Chen, Jian Wushuang dengan santai menamparkan Ye Chen. Seperti anjing mati, Ye Chen terlempar puluhan meter jauhnya dan akhirnya mendarat di drill ground. Setelah melakukan semua ini, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap Surou, yang sedang bertarung dengan Feng Daoyang di Void di dekatnya. Suaranya yang tidak berperasaan mulai bergema di antara langit dan bumi. Aku serahkan orang ini padamu, kakak keempat. Kau boleh membuatnya mati dengan cara apapun yang kau mau. Ketika mereka melihat dantian Ye Chen hancur dan dia tergeletak di tanah seperti anjing mati, semua orang di lapangan bor menjadi terdiam. Para ahli yang bertarung dengan sengit di Void di atas juga menghentikan tindakan mereka. Banyak pasang mata mulai melihat ke bawah. Chen sayang, seperti seekor singa yang mengamuk, kepala lembah sangat marah. Tidak ada yang dapat dia lakukan meskipun dia telah memperhatikan adegan pertarungan antara Jian Wushuang dan Ye Chen. Sedangkan dirinya sendiri, dia telah bertarung dengan si tua aneh Yunyang, yang cukup hebat untuk menguasai domain tingkat ketiga dari alam suci. Meskipun dia mampu melawannya, dia selalu dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan karenanya tidak memiliki tangan kosong untuk membantu Ye Chen. Situasi yang dialami oleh para ahli Ice Nether Valley lainnya serupa dengannya. Mereka tidak memiliki tenaga cadangan dan hanya bisa menonton tanpa daya. Kakak keempat, Jian Wushuang menatap tajam ke arah Surou. Saat ini, pupil mata merah darah Surou tetap tanpa ekspresi. Dia perlahan melangkah maju dan muncul di samping Ye Chen. Ye Chen, yang dantiannya telah hancur dan tubuhnya telah terluka parah oleh Jian Wushuang, memukul-mukul tanah dengan gila-gilaan dan sama sekali tidak dapat berdiri. Ketika Surou muncul di sampingnya, dia dengan susah payah mengangkat kepalanya dan meliriknya. Matanya tidak lagi memiliki kasih sayang dan kesukaan yang sama seperti sebelumnya, dan sebaliknya tidak mengandung apapun kecuali kegilaan. Jalang, gerutu lelaki yang sudah benar-benar gila itu. Surou tetap tanpa ekspresi saat dia menatapnya. Di tangannya ada aliran besar kekuatan spiritual yang membentuk pedang panjang. Tanpa berkata apa-apa, dia menusukkan pedang itu ke dada Ye Chen setelah pedang itu terbentuk. Berani sekali kau, sang master lembah meraung lebih keras dari sebelumnya dari Void di kejauhan. Namun, raungan dan amarahnya tampak sama sekali tidak berdaya, karena tidak ada sedikit pun jeda dalam tindakan Surou. Astaga! Pedang panjang kekuatan spiritual melubangi dada Ye Chen dan menembus seluruh tubuhnya. Mata Ye Chen membelalak dan tampak ingin melepaskan diri dari cobaan ini. Kemudian, suara gerutuan yang dibuatnya mulai menghilang. Guru suci Ye Chen meninggal tepat pada saat ini. Apakah dia meninggal? Setelah membunuh Ye Chen sendiri, Surou hanya bisa bergumam tak terdengar, lalu setelah itu dia memperlihatkan sedikit senyum yang mengandung duka mendalam dan kesedihan di sudut mulutnya. Tak lama kemudian, aura gelap di tubuhnya memudar dengan kecepatan yang mencengangkan. Matanya mulai terpejam sebelum tubuhnya tiba-tiba ambruk. Jian Wushuang bertindak cepat dan mengangkatnya. Wajahnya menjadi muram saat melihat kulit pucatnya yang pucat pasi dan auranya yang sama sekali tidak ada. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa ramuan dan meneguknya ke dalam tenggorokannya. Bagaimana kabarnya? Yang Zexuan tiba di samping Jian Wushuang. Tidak terlalu buruk, aku seharusnya bisa menyelamatkan nyawanya. Jian Wushuang menjawab dengan suara yang dalam. Baguslah, Yang Zexuan menganggukkan kepalanya pelan. Mereka sudah tahu sejak awal bahwa pengerahan kekuatan Surou yang tiba-tiba akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya sendiri.
Beruntunglah nyawanya bisa diselamatkan. Desir, 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 Master Anggur, Nyonya Hitam, dan rekan-rekannya muncul berturut-turut di belakang Jian Wushuang. Para ahli lembah es neter juga berkumpul bersama sambil memeluk jenazah Ye Chen dengan kesedihan yang mendalam. Tetua Agung Lembah Es Neter, Feng Daoyang, memandang tim Jian Wushuang dengan ekspresi yang sangat dingin di wajahnya. Bisakah kalian pergi? Sekarang Ye Chen sudah mati dan tujuan kalian telah tercapai. Jika kalian merasa itu masih belum cukup, kita bisa terus berjuang. Lembah Es Neter pasti akan ikut bermain sampai akhir. Hati Feng Daoyang berdarah saat mengucapkan kata-kata ini. Harus dipahami bahwa kali ini, Jian Wushuang dan kawan-kawanlah yang datang dengan niat membunuh ke Lembah Es Neter, menghancurkan inti arai dari arai pelindung Lembah Es Neter, dan membunuh Tuan Muda Lembah Ye Chen. Setelah semua yang telah mereka lakukan, Feng Daoyang sama sekali tidak punya cara untuk menahan mereka, dan hanya bisa membiarkan mereka pergi sendiri. Seberapa memalukan dan merendahkannya hal ini. Namun, apa yang dapat mereka lakukan mengenai hal itu? Jajaran Jian Wushuang terlalu kuat dan brutal. Meskipun mereka kekurangan surau saat ini, mereka tidak takut sedikit pun pada Ice Nether Valley. Jika pertempuran hidup dan mati benar-benar terjadi, Ice Nether Valley mungkin dapat menahan mereka lebih lama, tetapi itu pasti akan menjadi akhir bagi yang pertama. Tak berdaya, benar-benar tidak berdaya. Sekelompok orang telah datang dan membunuh tuan muda mereka di hadapan banyak orang, namun tidak ada yang dapat dilakukan oleh Ice Nether Valley. Setelah menyaksikan pemandangan ini dari Void di atas drill ground, banyak pakar mendesak emosional. Ice Nether Valley benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Mereka sendiri yang menanggung akibatnya, atau lebih tepatnya, Ye Chen yang menanggung akibatnya. Sekelompok orang datang untuk membunuh Tuan Muda Lembah dan berhasil pergi tanpa terluka. Apakah Lembah Es Neter yang agung pernah mengalami kerugian sebesar itu? Di tengah simpati mereka, para ahli tahu pasti bahwa jika mereka menggantikan posisi pimpinan Ice Nether Valley, mereka akan sama tidak berdayanya saat tim Jian Wushuang pergi. Berdiri di Void di antara kerumunan adalah 3 orang dari sekolah alkimia yang tetap diam sepanjang waktu. Pemimpin mereka, Wang Yuan, menyaksikan semua yang terjadi tanpa emosi. Itu karena semuanya sesuai dengan apa yang diantisipasinya. Karena tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, rencananya akan berjalan seperti biasa. Wang Yuan tertawa dingin, namun, ekspresinya tiba-tiba berkedut dan matanya menoleh ke arah Void di sebelahnya. Hanya agar dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di Void yang berdekatan. Ketiga orang ahli dari Istana Kaisar Suci tetap berada di sana selama ini, namun kini mereka telah hilang sepenuhnya. Di mana orang-orang Istana Kaisar Suci? Wang Yuan mengerutkan kening. Di lapangan latihan, para ahli lembah es neter menahan amarah mereka saat menatap Jian Wushuang dan kawanannya. Bahkan sang guru lembah, yang cantinya hampir pecah karena semua tatapan marah, menahan diri untuk tidak bertindak berlebihan. Sambil menggendong surau di tangannya, Jian Wushuang melirik para ahli lembah es neter dan tertawa muram. Masalah hari ini harus berakhir untuk saat ini. Jika kapan saja, kalian merasa tidak puas dan ingin membalas dendam, silakan bertindak. Kami berempat bersaudara akan menurutinya. Ayo pergi. Setelah selesai bicara, Jian Wushuang mengikuti rombongannya sambil perlahan menuju pintu keluar lembah Ice Nether di bawah pengawasan banyak pasang mata yang tercengang. Terlepas dari partai mana mereka berasal, para ahli memusatkan kekaguman mereka pada tim Jian Wushuang. Tim itu datang untuk membunuh Tuan Muda Lembah dan kini pergi tanpa terluka. Para ahli mulai mempertanyakan diri mereka sendiri apakah mereka memiliki kemampuan setingkat ini. Akan tetapi, sebelum tim Jian Wushuang mencapai tepi lapangan pengeboran, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ledakan, suara keras memecah angin terdengar. Kerumunan itu tanpa sadar menoleh ke arah asalnya, hanya untuk melihat 7 sosok muncul di Void di tepi drill ground. Ketujuh orang itu dengan tenang berdiri tegak di dalam kehampaan, ketika tiba-tiba, aura di tubuh mereka melonjak keluar. Alam suci, 7 ahli alam suci, para ahli dari berbagai sekte dan partai sangat terkejut. Orang-orang di lembah Ice Nether mengangkat kepala mereka dan memperlihatkan ekspresi bingung saat melihat 7 ahli dari alam suci yang tiba-tiba muncul. Satu-satunya orang yang ekspresinya menjadi sangat dingin ketika ketujuh orang ini muncul di depannya adalah Jian Wushuang. Istana Kaisar Suci. Itu orang-orang dari Istana Kaisar Suci.
Apakah Istana Kaisar Suci benar-benar berpikir untuk campur tangan dalam masalah ini? Kehebohan pun terjadi di lapangan pengeboran, yang jelas berarti ketujuh orang tersebut telah teridentifikasi. 7 ahli dari alam suci semuanya berasal dari Istana Kaisar Suci. Pemimpin di antara mereka tidak diragukan lagi adalah tetua berotot dan kekar yang bernama Mo Yun. Mengapa Istana Kaisar Suci yang megah peduli dengan urusan yang tidak berguna ini? Lady Black tetap tenang saat dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada ketujuh orang itu. Kami tidak tertarik dengan masalah antara kamu dan Ais Nether Valley. Kami di sini hanya untuk satu tujuan, dan itu adalah dia. Mo Yun berbalik dan menatap Jian Wushuang dengan tajam. Jian Wushuang, suara Mo Yun menjadi sangat dingin. Keributan terjadi di lapangan pengeboran tepat pada saat kata-kata itu diucapkan. Jian Wushuang, mungkinkah itu benar-benar Jian Wushuang, yang pernah ditawari hadiah sebesar langit oleh Istana Kaisar Suci? Apakah dia Jian Wushuang? Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Jian Wushuang. Jian Wushuang tersenyum tipis menanggapi perhatian besar yang diterimanya. Dia melepaskan bambu yang selama ini dikenakannya dan mengangkat kepalanya untuk memperlihatkan wajah yang tampak sangat muda yang sebelumnya muncul di daftar hadiah Kaisar Suci. Siapapun yang pernah melihat daftar hadiah itu pasti mengenal wajah ini. Itu memang dia. Identitas Jian Wushuang segera dipastikan. Jian Wushuang, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Wajah Mo Yun menjadi suram saat dia berteriak. Istana Kaisar Suci selama ini meyakini bahwa Jian Wushuang telah meninggal. Mo Yun awalnya tidak curiga kalau orang itu adalah Jian Wushuang, dan hanya menjadi sedikit curiga bahkan ketika Jian Wushuang muncul dan Surou berteriak, kakak ketiga Jian Wushuang. Hanya ketika Jian Wushuang menunjukkan ilmu pedangnya dan menggunakan asal dunia dan asal pembantaian, Mo Yun membenarkan keraguannya. Namun, rasa takut yang tak terkendali tumbuh di hatinya karena Istana Kaisar Suci benar-benar telah melihat mayat Jian Wushuang. Yang tidak diketahuinya ialah mayat yang mereka lihat hanyalah doppelganger pembantaian milik Jian Wushuang. Maaf, aku tidak punya apa-apa lagi selain keberuntungan untuk bertahan hidup. Jian Wushuang tertawa muram. Dia tahu identitasnya telah terungkap ketika dia melihat Mo Yun dan 6 orang lainnya muncul di depannya, tetapi dia terlalu malas untuk menutupinya lebih lama lagi. Dia adalah Jian Wushuang. Jadi apa? Keberuntungan untuk bertahan hidup. Mungkin tidak. Mo Yun kemudian memperdalam suaranya. Kau mungkin tidak mati sebelumnya, tetapi semuanya akan sama saja setelah aku membunuhmu kali ini. Begitu perkataan Mo Yun berakhir, hasrat membunuh menyeruak keluar dari tubuh ketujuh ahli alam suci dari Istana Kaisar Suci. Desir, desir, desir. 3 sosok muncul di samping Jian Wushuang secara bersamaan. Mereka adalah 3 orang dari sekolah alkimia, termasuk Wang Yuan. Kakak ketiga, Wang Yuan menatap Jian Wushuang. Di belakang Wang Yuan ada 2 orang ahli dari alam suci. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Muda, sebelum kita berangkat, Ketua Sekte sudah berulang kali memperingatkan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Jangan gegabah. Wajah Wang Yuan tampak muram, tetapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah orang-orang dari Istana Kaisar Suci. Apakah kalian dari sekolah alkimia? Mo Yun melirik Wang Yuan dan 2 orang lainnya. Apakah kalian lupa tentang perjanjian dengan Istana Kaisar Suci? Apakah kalian berniat untuk terlibat dalam masalah ini? Sekolah alkimia tidak akan ikut campur dalam masalah ini, jawab seorang ahli dari alam suci yang berdiri di belakang Wang Yuan. Baguslah. Mo Yun tersenyum tipis dan mengarahkan perhatiannya ke arah Master Anggur, Nyonya Hitam, dan keempat rekannya. Tuan Anggur, Nyonya Hitam, Dewa Angin dan Hujan, si aneh tua Yunyang dari dinasti Tang, dan yang terakhir pasti Cimei, nomor 13 dalam daftar bulan darah dinasti Tang, kan? Kalian berenam adalah ahli penyendiri yang selalu berjiwa bebas dan mungkin tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Jian Wushuang. Alasan kalian berada di sini mungkin karena Jian Wushuang telah menjanjikan kalian beberapa keuntungan. Namun, pikirkanlah dengan jernih apakah manfaat ini akan lebih dari sekadar menebus pelanggaran terhadap Istana Kaisar Suci dan diriku. Suara Mo Yun acuh tak acuh dan menunjukkan kepercayaan diri yang mutlak. Istana Kaisar Suci adalah penguasa benua Nanyang yang tak terbantahkan. Sekte seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh para ahli biasa. Di antara ke-6 orang yang menghalangi jalan menuju Istana Kaisar Suci, hanya Tuan Anggur yang memiliki kekuatan untuk dikerahkan. Memang,
Setelah mendengar kata-kata Mo Yun, wajah para ahli yang berdiri di samping Jian Wushuang berubah warna. Dewa Angin berbicara terlebih dahulu dengan suara serius. Pendekar pedang, meskipun istriku dan aku setuju untuk ikut denganmu ke lembah es Neter, itu hanya untuk berurusan dengan lembah es Neter, dan tidak termasuk istana Kaisar Suci. Jadi, kami minta maaf. Setelah bicara, Dewa Angin dan Dewa Hujan saling berpandangan dan, dengan sentakan tubuh, melesat menuju kekosongan di samping. Jian Wushuang menangkupkan tangannya ke arah para dewa saat mereka pergi, karena dia dapat memahami alasan mereka. Meskipun lembah es Neter merupakan satu dari 3 lembah, namun tingkat kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan istana Kaisar Suci. Para dewa tidak takut menyinggung lembah es Neter, namun menyinggung istana Kaisar Suci adalah hal yang berbeda. Pendekar pedang, si tua aneh Yunyang dan Chimei sama-sama memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Setelah mengerti apa maksud mereka berdua, Jian Wushuang langsung melambaikan tangannya dan menyerahkan 2 cincin interspasial kepada mereka. Saya sangat berterima kasih atas bantuan besar yang telah kalian berdua berikan kepada saya. Cincin interspasial inilah yang kalian butuhkan, kata Jian Wushuang. Setelah menerima cincin interspasial, mereka berdua melirik Jian Wushuang dengan serius sebelum bergerak ke samping juga. Mereka telah melakukan apa yang mereka janjikan untuk membantu Jian Wushuang. Tidak pernah menjadi kewenangan mereka untuk berurusan dengan para ahli dari Istana Kaisar Suci. Setelah kepergian berturut-turut itu, hanya tinggal 2 orang di samping Jian Wushuang, yaitu Master Anggur dan Nyonya Hitam. Tuan Anggur, Lady Black menatap ke arah teman baiknya yang pasti akan bekerja sama dengannya jika dia ingin ikut serta dalam masalah ini. Master Anggur berdiri diam tanpa bergerak dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tuan Anggur, apakah kamu ingat Tuan Suci kedua dari Istana Kaisar Suci? Mo Yun menatap Tuan Anggur dan tersenyum tipis. Wajah Jian Wushuang langsung berubah warna. Ketika aku bertukar informasi dengan istana tadi, Tuan Suci kedua mengatakan kepadaku bahwa kau berutang padanya, benarkah begitu? Mo Yun tertawa. Itu benar, ekspresi Master Anggur agak tidak sedap dipandang. Meskipun dia memiliki kepribadian yang aneh, dia adalah orang yang menghargai kebaikan dan kehormatan. Dia hanya pernah menerima 2 bantuan dalam hidupnya. Yang pertama adalah sekolah alkimia, tetapi itu tidak dianggap sebagai bantuan yang tulus karena persahabatannya yang erat dengan Master Sekte. Bantuan lainnya ditujukan kepada Tuan Suci kedua dari Istana Kaisar Suci. Peristiwa ini terjadi sekitar 200 tahun yang lalu ketika istrinya masih hidup meskipun telah memasuki tahun-tahun terakhirnya. Agar istrinya dapat hidup lebih lama, ia memohon dan memperoleh harta karun dari Guru Suci kedua. Maka dari itu, dia berutang budi pada yang terakhir. Akan tetapi, Guru Suci kedua tidak pernah memintanya membalas budi. Guru Suci kedua telah mengatakan kepadaku bahwa dia tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun sebagai balasan atas kebaikannya. Satu-satunya permintaannya adalah agar kamu tidak ikut campur dalam masalah antara Istana Kaisar Suci dan Jian Wushuang. Itu saja. Mo Yun tertawa tanpa perasaan. Pesan Mo Yun menyebabkan Master Anggur mengerutkan kening dan tetap berpikir untuk waktu yang lama sebelum dia menghela napas. Teman muda pendekar pedangku, Master Anggur menatap Jian Wushuang. Maaf, aku tidak bisa membantumu dengan masalah hari ini. Tuan, raut wajah Yang Zaixuan langsung berubah. Junior sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan senior. Jian Wushuang menangkupkan kedua tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang ia rasakan di lubuk hatinya. Ketika para ahli dari Istana Kaisar Suci muncul, Dewa Angin dan Hujan, si tua aneh Yunyang, dan Chimei tidak berani ikut campur dan segera pergi. Tidak buruk sama sekali bagi Tuan Anggur bahwa ia tetap berada di belakang Jian Wushuang dan hanya pergi tanpa daya ketika Istana Kaisar Suci menaikkan permintaannya kepada Tuan Suci kedua. Bagaimanapun, kerja sama antara Master Anggur dan Jian Wushuang hanya karena kehadiran Yang Zaixuan. Sangat jarang Master Anggur melakukan hal seperti itu. Kakak pertama Wang Yuan dan kakak kedua, tolong jaga kakak keempat. Jian Wushuang menyerahkan surau kepada Wang Yuan. Bagaimana denganmu, kakak ketiga? Wang Yuan dan Yang Zaixuan menatap Jian Wushuang. Jangan khawatir, pergilah dan siapkan anggur yang enak dan tunggu aku. Jian Wushuang tertawa tenang. Namun, ia kemudian membalikkan tubuhnya dan dengan tenang menatap 7 ahli Sein Realm di depannya. Dengan jentikan tangannya, pedang pembunuh 3 kali muncul di genggamannya. Kawan,
Semoga kita berdua bersenang-senang membunuh hari ini. Ia mengusap pedang pembunuh 3 kali lipat sementara satu-satunya rekannya yang tersisa melompat-lompat gembira. Selanjutnya, Jian Wushuang sekali lagi mengangkat kepalanya dan menatap ketujuh ahli itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju perlahan. Setiap kali dia melangkah, gelombang tak kasat mata terbentuk di ruang yang ditinggalkannya. Apa yang ingin dia lakukan? Perhatian orang banyak yang terkejut beralih ke Jian Wushuang. 7 ahli Sein Realm dari Istana Kaisar Suci masing-masing memiliki kekuatan luar biasa dan menguasai domain. Jian Wushuang mungkin memiliki peluang melawan barisan ini jika ia mendapat bantuan dari 6 ahli. Tetapi sekarang, ke-6 ahli tersebut telah memperjelas posisi mereka. Tak seorang pun dari mereka yang akan membantunya dalam pertarungan ini. Satu-satunya orang yang mungkin masih bisa bertindak adalah Yang Zhaixuan, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk membantu Jian Wushuang. Itu berarti Jian Wushuang sendirian. Kecuali pedang di tangannya masuk hitungan, tentu saja. 1 orang dan 1 pedang. Meskipun berhadapan dengan 7 ahli Sein Realm, dia memutuskan untuk tidak melarikan diri secepatnya, dan malah berjalan perlahan ke arah mereka. Saat dia perlahan maju ke depan, hasrat bertarung yang dahsyat tiba-tiba meledak dari tubuhnya, bagaikan seekor naga yang telah berhibernasi selama ribuan tahun akhirnya terbangun. Niat pertempuran yang mengerikan itu langsung mencapai surga. Ia tumbuh semakin kuat dengan setiap langkah maju Jian Wushuang. Ia melesat melampaui langit dan menyebabkan dunia berubah warna. Di lapangan pengeboran, ribuan ahli memperlihatkan ekspresi ketakutan yang amat sangat dan menatap tak percaya ke arah Jian Wushuang. Wajahnya sedingin batu sementara hasrat bertarung terus mengalir keluar dari tubuhnya seperti naga banjir yang tak terhitung jumlahnya yang meraung dengan ganas antara langit dan bumi. Tubuhnya membawa semburan tekad, semburan kepahlawanan, dan semangat juang yang memenuhi seluruh langit. Selanjutnya, tubuhnya berubah menjadi lubang hitam raksasa. Suatu kekuatan yang dahsyat dan sangat mengerikan menyapu keluar secara gila-gilaan dari lubang hitam ini. Melahap langit dan bumi, segala sesuatu di alam semesta berguncang karena ketakutan. Dari jarak bermil-mil jauhnya, sejumlah besar kekuatan alam melonjak menuju lubang hitam dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam waktu singkat, aura tubuh Jian Wushuang yang berada di pusat lubang hitam, meluas hingga mencapai puncaknya. Niat bertarung yang mengerikan telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan hingga mencapai titik maksimum. Boom gelombang-gelombang badai raksasa tercipta karena energi yang membumbung tinggi. Saat badai itu melanda, pepohonan yang berada di pinggir lapangan bor, juga meja-meja, botol-botol, serta gelas-gelas yang diletakkan tak jauh dari situ, berubah menjadi abu dan serpihan lalu tertiup angin hingga ke 9 langit. Di tengah badai, tubuh Jian Wushuang melayang ke atas. Rambutnya acak-acakan seperti orang gila, sementara matanya memerah karena ia memancarkan aura pertempuran yang mengerikan. Memangnya kenapa kalau itu istana Kaisar Suci? Kau ingin membunuhku? Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Jian Wushuang mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bergema di seluruh lembah Ais Nether. Semua orang di sekitar yang mendengar suara gemuruh itu memperlihatkan ekspresi terkejut sementara hati mereka bergetar. Apakah dia benar-benar menginginkan pertarungan hidup dan mati dengan 7 ahli alam suci? Semua orang yang menyaksikan kejadian ini membelalakkan matanya. Seorang ahli dari puncak alam Void yang melawan 7 ahli dari alam Sein yang masing-masing menguasai suatu domain, namun yang pertama tidak mau mengalah sedikit pun dan ingin menghadapi yang terakhir secara langsung. Keberanian macam apa ini? Dan jenis dorongan apa? Di seluruh dunia, apakah ada orang lain yang memiliki keberanian dan dorongan seperti ini? Berjuang, berjuang, berjuang. Semua orang mulai bersorak tak terkendali saat ini. Kegembiraan yang membara telah lahir di hati mereka. 7 ahli dari Sein Realm dari Istana Kaisar Suci telah melihat niat pertempuran dan kekuatan bersatu di depan mata mereka. Hati mereka mulai sedikit goyah saat mereka berpikir untuk melawan dewa perang sekuat Jian Wushuang. Namun kemudian, Mo Yun membungkuk dengan muram dan mencibir, dasar idiot ceroboh. Ayo, bunuh dia. Begitu dia berbicara, ketujuh ahli itu bertindak tanpa ragu dan menyebarkan domain mereka. Mereka kemudian berubah menjadi 7 sinar cahaya mengalir dan menyerang Jian Wushuang dengan ganas. Yang menyerang secara bersamaan adalah tidak kurang dari 7 orang ahli Sein Realm yang masing-masing menguasai satu domain. Kilatan jahat terpancar dari mata Jian Wushuang. Niat bertarungnya membumbung tinggi dan meledak sekali lagi.
Keterampilan rahasia Asura, jalan menuju dunia bawah. Ledakan gelombang. Sungai berwarna merah darah tiba-tiba mengalir keluar. Sungai itu sangat panjang dan mengarah ke dunia bawah. Sungai itu menyelimuti seluruh Void dalam sekejap mata. Jian Wushuang, yang berada di tengah sungai, bertingkah seperti Asura yang tak tertandingi. Dia tampak melantunkan sesuatu di mulutnya sebelum domain pembantaian mulai menyapu. Selanjutnya, esensi pedang yang tak terbatas membentuk lautan yang luas. Itu adalah kombinasi sempurna dari jalan menuju dunia bawah, domain pembantaian, dan laut pedang. 7 ahli dari Sein Realm juga menemukan diri mereka di tengah sungai. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa kekuatan sungai darah itu luar biasa, mereka tampaknya tidak keberatan sama sekali. Mereka tidak takut pada ahli puncak yang telah mencapai level puncak, seperti Master Anggur, apalagi ahli dari puncak alam Void yang seperti Jian Wushuang. Mereka sama sekali tidak dihambat oleh sungai darah, dan dengan cepat muncul di depan Jian Wushuang. Baru pada saat inilah Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan cahaya berdarah melintas dari matanya. Pergi sana, sebuah gemuruh mengguncang langit dan bumi, dan tepat pada saat berikutnya, kekuatan sungai darah meluap. Kekuatan gabungan 3 domain itu sungguh menggemparkan. Sebelumnya, ketika Chimei jatuh ke sungai darah dan memanggil domainnya, kekuatannya tetap ditekan hampir 70% oleh Jian Wushuang. Dan kali ini, Jian Wushuang telah menggunakan keterampilan rahasia melahap jiwa untuk memperluas kekuatannya sebelum menggabungkan ketiga domain. Tingkat apa yang telah dicapai kekuatan ini? Ledakan gelombang. Sungai darah mengalir deras ke segala arah. Tak lama kemudian, ketujuh ahli alam suci yang semula tidak terkekang oleh sungai itu, mulai mengubah ekspresi wajah. Wilayah kekuasaan mereka hancur berkeping-keping oleh kekuatan sungai. Ketujuh orang itu langsung merasakan seolah-olah sebuah gunung seberat 1 juta ton menekan tubuh mereka dan mencekik mereka. Bagaimana ini mungkin? Domain saya hancur begitu saja. Ini tidak baik. Kekuatanku telah ditekan hingga 70%. Ketujuh ahli itu terkejut dan marah dengan apa yang terjadi. Mereka akhirnya merasakan teror sungai darah. Kekuatan Blood River telah melampaui imajinasi mereka. Domain mereka sama sekali tidak menunjukkan perlawanan dan dengan cepat tersapu. Kalau saja mereka tahu bahwa Jian Wushuang telah menekan kekuatan Chimei hingga 70% tanpa menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa, mungkin mereka tidak akan menganggap ini mengejutkan sama sekali. Si kecil ini sangat aneh, dan dia tampaknya memiliki banyak sekali cara unik. Jangan berkelahi dengannya, bunuh saja dia secara langsung, Mo Yun berteriak. Ekspresi para ahli berubah serius. Tak satu pun dari mereka memandang rendah Jian Wushuang lagi. Mereka mulai memperlihatkan jurus pembunuhan mereka satu demi satu. Cahaya busur. Seorang wanita berjubah hitam dengan mata suram memancarkan cahaya hitam yang sangat menyilaukan dari pedang lembut berwarna merah darah di tangannya. Pedang itu menggantikan semua cahaya di dunia dan melesat melintasi Void dengan indah. Telapak tangan yang menutupi langit. Seorang pria setengah baya berjubah biru meraung sambil mengerahkan telapak tangannya, dan seketika, tubuhnya membesar. Telapak tangannya semakin membesar tanpa batas hingga menutupi separuh langit. Sabit kematian. Seorang pria botak bermata merah mengeluarkan kekuatan spiritual dari tubuhnya, dan melemparkan sabit berdarah yang dipegangnya ke seluruh Void. Dalam sekejap, 3 bayangan darah muncul secara berurutan, dan aura kematian yang mengerikan mulai menyelimuti udara. Bayangan ular, naga mengangkat kepalanya, tusukan berdarah. 7 ahli itu tidak menahan apapun. Mereka mengerahkan jurus pembunuh mereka dan menyerang Jian Wushuang. Penonton menahan napas saat melihat ini. Meskipun kekuatan mereka ditekan lebih dari 70% di Blood River, 7 kekuatan ofensif yang berbeda tetap sangat kuat. Sambil menggenggam pedang pembunuh 3 kali di tangan kanannya, Jian Wushuang berdiri tepat di tengah sungai darah. Pedang itu berdenyut kencang dan mengeluarkan gas yang memesona yang menyebabkan udara membeku. Ketika dia melihat 7 kekuatan ofensif datang kepadanya, Jian Wushuang mengeraskan tatapannya dan melepaskan kekuatan maksimal yang telah dia kumpulkan. Gerakan ke-8 dari teknik pedang tanpa pamrih. Jian Wushuang mendengus pelan dan melepaskan World Origin. Pedang pembunuh 3 mulai menyerang dengan ganas. Jurus ke-8 dari teknik pedang tanpa pamrih disebut tanpa batas. Dunia tanpa batas. Esensi pedang yang tak terbatas. Kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan tempur Jian Wushuang telah mencapai puncaknya dengan menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa,
khususnya di Sungai Darah. Jadi ketika pedang itu membelah, boom, gelombang suara ledakan dan melengking terdengar di Void, yang tampaknya akan hancur karenanya. Bayangan pedang yang mengerikan menyapu dan berhadapan langsung dengan 7 kekuatan penyerang. Bam! Sebuah ledakan besar yang kedengarannya seperti guntur terdengar antara langit dan bumi. Di tengah sungai, suara berderak mulai terdengar liar, seolah-olah ruang angkasa dipadatkan dan akhirnya meletus. Kekuatan yang sangat besar dan bergejolak itu berubah menjadi badai yang menakutkan yang memiliki kekuatan untuk menyapu dan menghancurkan dunia. Para ahli yang menyaksikan pertempuran dari tepi lapangan latihan berada cukup jauh dari medan pertempuran, tetapi meskipun demikian, mereka merasakan dampak badai dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mata. Hanya para ahli tingkat atas yang telah mencapai transendensi ilahi yang mampu membuka mata mereka. Ketika badai mereda, kerumunan itu buru-buru melihat ke medan perang. Mereka melihat bahwa Sungai Darah masih mengalir, sementara 7 ahli alam suci tetap berada di dalamnya. Namun, Jian Wushuang tidak ada. Di mana dia? Mungkinkah dia sudah berubah menjadi abu? Apakah dia meninggal? Para ahli yang menyaksikan mulai bertanya-tanya. 7 orang dari Istana Kaisar Suci juga menggaruk-garuk kepala. Hati-hati, Mo Yun, yang sedang melihat wanita berjubah hitam itu, tiba-tiba berteriak. Hah, wanita itu menoleh dengan sangat terkejut, hanya untuk melihat bahwa sambaran petir besar telah muncul tanpa disadari. Saat berikutnya, bayangan pedang es, yang tampak seolah-olah dapat menembus apapun di dunia, melaju ke arah tenggorokannya. Dia dengan panik menggeser tubuhnya ke satu sisi dan nyaris menghindari pedang itu. Ketika pedang itu mengenai Void, suara ledakan memekakkan telinga terdengar, menyebabkan wanita itu menelan udara dingin. Dia tahu betul bahwa seandainya reaksinya lebih lambat sedikit saja, bayangan pedang itu akan melubangi tenggorokannya dan membunuhnya. Setelah tidak membuahkan hasil pada kali pertama, sambaran petir itu muncul kembali dan menyambar ke arah pria botak itu. Kecepatannya, si botak sangat ketakutan, terlalu cepat. Beberapa orang lain dari Istana Kaisar Suci juga sama ketakutannya. Para ahli yang menyaksikan dari pinggiran drill ground juga menelan udara dingin. Itu memang terlalu cepat, jauh lebih cepat daripada yang dapat mereka bayangkan. Mereka sama sekali tidak bisa melihat sosok Jian Wushuang. Yang bisa mereka lihat hanyalah sambaran petir. Ia dapat bergerak bebas dan muncul di mana saja yang diinginkannya di Sungai Darah. Sementara sungai itu sangat menekan kekuatan Istana Kaisar Suci, ia malah meningkatkan kekuatan Jian Wushuang. Ia seperti ikan di air. Kecepatan awalnya sudah mengejutkan, seperti yang terlihat saat ia menggunakan Wrath of Gale dan Thunderbolt dan berubah menjadi sambaran petir. Dengan bantuan Road to the Underworld, kecepatan yang dihasilkan hanya dapat digambarkan sebagai menakutkan. Itulah satu-satunya kata yang dapat menggambarkannya. Astaga! 7 ahli itu menyaksikan sambaran petir yang terus-menerus mengalir melalui Sungai Darah. Bahkan jika mereka tidak terpengaruh oleh sungai itu, mereka mungkin akan tetap merasa tidak berdaya melawan kecepatan yang sangat tinggi itu. Terlebih lagi, karena kekuatan mereka ditekan lebih dari 70%, kecepatan mereka secara alami jauh lebih rendah dari biasanya, dan dengan demikian mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk mengimbangi kecepatan Jian Wushuang. Dengan memanfaatkan kecepatannya, Jian Wushuang dapat dengan mudah menghancurkan mereka satu persatu. Cepat, berkumpul dan jangan menyebar, Mo Yun berteriak dengan marah. 6 orang lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. 7 orang ahli segera berkumpul sambil menjaga sekeliling. Keributan pun terjadi di antara kerumunan penonton saat melihat hal ini. 1 lawan 7, tapi dia yang lebih unggul. Banyak pakar yang ketakutan. Mereka dapat mengetahui dari pertukaran singkat itu bahwa ketujuh pakar itu telah menggunakan kekuatan maksimal mereka, sedangkan Jian Wushuang memegang kendali tanpa bersikap langsung dalam pendekatannya. Kecepatannya terlalu cepat. Bagaimana mungkin seorang ahli alam Void yang bisa secepat itu? Yang dia gunakan adalah Wrath of Gale dan Thunderbolt, yang merupakan buku keterampilan tubuh terkuat di Istana Kaisar Suci. Aku tidak tahu bagaimana buku itu bisa sampai ke tangannya. Namun, faktor terpenting adalah Blood River. Buku itu telah meningkatkan kekuatannya terlalu banyak. Sambil takjub, para ahli yang menyaksikan menahan napas dan terus menonton. Air berwarna merah darah mengalir deras dan bergelombang dengan dahsyat melalui Sungai Darah. Mo Yun dan kawan-kawan samar-samar dapat melihat bahwa sambaran petir melesat melalui sungai dengan kecepatan yang mencengangkan.
Ketujuh orang yang berkumpul bersama itu memperlihatkan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kecepatan Jian Wushuang akan secepat ini. Jian Wushuang benar-benar mendominasi pertempuran karena kecepatannya yang menakutkan, serta bantuan dari sungai darah yang sangat kuat. Jangan panik, kekuatan anak kecil ini telah mencapai tingkat yang tinggi terutama karena sungai ini dan metode yang ia gunakan untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, kedua metode ini tidak mudah digunakan. Meskipun sungai ini memiliki kekuatan yang tak terbatas, ia tentu tidak akan mampu mempertahankan kultivasi kekuatan spiritual lebih lama lagi, gumam Mo Yun kepada teman-temannya. 6 orang lainnya menganggukkan kepala. Mereka juga menyadari bahwa semakin kuat suatu metode, semakin sulit untuk dilaksanakan. Kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Dia akan segera mati dengan sendirinya, dan kemudian kita bisa membunuhnya, kata Mo Yun. Akan tetapi, ekspresinya agak tidak wajar saat mengucapkan kata-kata ini. Mereka adalah 7 ahli dari Saint Realm, yang telah menguasai domain yang berbeda, bertarung melawan seorang ahli dari Yang Void Realm. Namun, mereka harus menunggu hingga lawannya lelah sebelum mereka dapat membunuhnya. Pertarungan ini tentu saja membuat mereka kehilangan muka dan menderita rasa malu. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Kekuatan Jian Wushuang benar-benar melampaui imajinasi mereka. Dan mereka tidak bisa disalahkan. Kemajuan Jian Wushuang benar-benar tidak masuk akal. Perlu dipahami bahwa ketika Jian Wushuang menjadi terkenal di seluruh dinasti Tang lebih dari sebulan yang lalu, ia hampir tidak memiliki kekuatan tempur seorang ahli alam suci. Ia kemudian diburu oleh Tan Feng dan berhasil lolos. Saat ini hanya tinggal sebulan lebih sedikit sejak saat itu. Seberapa besar mereka bisa memperkirakan peningkatan kekuatan Jian Wushuang selama periode ini? Menurut perkiraan Istana Kaisar Suci, Jian Wushuang sangat mungkin menjadi setara dengan seorang ahli alam suci yang telah menguasai suatu domain. Secara wajar, 7 ahli Saint Realm yang telah menguasai domain seharusnya dapat dengan mudah membunuh Jian Wushuang. Sebelum mereka berangkat, mereka bahkan merasa bahwa mengerahkan 7 orang menunjukkan rasa hormat yang terlalu besar kepada Jian Wushuang. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Peningkatan Jian Wushuang sungguh luar biasa. Atau mungkin mereka telah meremehkannya sejak awal. Seorang pendekar biasa memang tidak akan mampu berkembang terlalu pesat dalam waktu 1 bulan. Namun, hal ini belum tentu berlaku bagi penggarap terbalik seperti Jian Wushuang. Yang terpenting, ia menerima keberuntungan besar selama waktu ini. Sebelum aku mulai menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa, aku sudah mampu membunuh seorang master domain seperti Tan Feng dengan mudah, membuktikan bahwa kekuatan tempurku setara dengan seorang master domain tingkat ketiga. Sekarang, ketika aku menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa, aku lebih dari mampu untuk melawan seorang ahli tertinggi yang telah mencapai level puncak. Bagaimana mungkin ketujuh orang ini berpikir untuk membunuhku? Kilatan petir yang dahsyat tiba-tiba memadat di sungai darah dan memperlihatkan sosok Jian Wushuang. Bibirnya sedikit melengkung ke atas sementara matanya memancarkan rasa jijik. Baginya, mereka hanya 7 ahli dari Saint Realm, dan tidak satu pun dari mereka telah mencapai level puncak. Tidak ada kemungkinan mereka bisa membunuhnya. Sungguh lelucon. Ketika dia melihat mereka berkumpul, pupil matanya sedikit mengecil. Ketujuh orang ini tidak bodoh. Mereka tahu bahwa aku cepat dan telah berkelompok untuk mencegahku membunuh mereka satu persatu. Mereka menungguku untuk menghabiskan kekuatan spiritualku. Aku tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlarut-larut. Aku harus segera mengakhiri pertempuran ini. Jian Wushuang menatap dingin ke arah 7 ahli di depannya dengan mata yang seperti listrik. Niat membunuh yang kuat yang sudah ada di tubuhnya mulai melonjak sekali lagi. Dulu, kekuatan spiritualku tidak cukup untuk menggunakan keterampilan itu. Namun, sekarang, aku dapat menggunakan kekuatan alami dari semua hal di alam semesta untuk mendukung penggunaan keterampilan penciptaan surgawi. Sementara aku juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakan keterampilan itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Jian Wushuang perlahan mengulurkan telapak tangannya, di mana kekuatan spiritual yang mengerikan tengah terbentuk dengan gila-gilaan. Ia akan mengeluarkan suara gemuruh keras dari mulutnya saat kekuatan spiritual ini mencapai titik maksimumnya. Keterampilan rahasia Asura, jembatan ketidakberdayaan. Ledakan gelombang-gelombang-gelombang. Void bergetar dan seluruh Blood River mulai berputar tak terkendali. Apa yang sedang terjadi? Wajah ketujuh ahli itu menegang. Saat berikutnya,
Di bawah pandangan mereka, sebuah jembatan panjang berwarna merah darah dan menjulang tinggi muncul di tepi sungai darah dan memanjang dengan kecepatan yang mencengangkan. Jembatan berwarna merah darah itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Semua orang gemetar saat pertama kali jembatan itu muncul. "Cepat mundur!" teriak Mo Yun. Tak seorang pun dari keenam temannya berani ragu sejenak dan buru-buru mundur. Jembatan itu menjulang tinggi di tempat mereka berdiri dan membentang hingga mencapai ujung sungai. Jembatan itu akhirnya membentang di seluruh sungai. Apa ini? Mo Yun dan rekannya menatap dengan kaget ke arah jembatan yang tiba-tiba muncul di permukaan sungai. Sungai dan jembatannya tidak hanya berwarna merah darah yang tak tertandingi tetapi juga sangat menarik bagi mata manusia. Selanjutnya, dari tepi jembatan, sesosok dingin perlahan berjalan menyusuri jembatan menuju ketujuh ahli itu. Dengan setiap langkah yang diambilnya di jembatan, auranya menjadi lebih kuat. Pada saat ia mencapai bagian tengah jembatan, auranya telah mencapai puncaknya, sementara pada saat yang sama, tubuhnya memancarkan cahaya darah yang kuat. Cahaya darah itu serupa dengan baju besi berat berwarna merah darah yang mengeluarkan kekuatan mengerikan. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap ketujuh ahli yang telah tercerai-berai karena serangan jembatan. Raungan keluar dari mulutnya dan membubung ke 9 langit. "Kalian bertujuh, harus mati." Raungannya mengguncang langit. Seluruh jagat raya bergetar hebat. Bahkan para iblis pun menangis dan para dewa pun menangis. Dia hanya berdiri di sana seperti sipir neraka. Jejak ketakutan muncul dari lubuk hati ketujuh ahli itu. Namun, mereka berhasil menekannya. Mo Yun berteriak, "Ini hanya tipuan yang tidak berbahaya. Hari ini, kamu harus mati. Kalau begitu, cobalah saja." Suara Jiang Wushuang agak serak. Begitu dia berbicara, kilatan petir mulai menyambar. Wah, kilatan petir muncul di samping pria botak, yang berdiri paling dekat dengan Jian Wushuang. Begitu muncul, bayangan pedang yang menjulang tinggi langsung menyerang. Pada saat yang sama, raksasa hantu muncul di belakang punggung Jian Wushuang. Raksasa itu mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas ke bawah. Pria botak itu terkejut luar biasa. Tanpa berpikir panjang, ia buru-buru mengangkat sabit di tangannya dan menyerang untuk menangkis serangan pedang itu. Akan tetapi, setelah keduanya benar-benar melakukan kontak, retakan, suara halus dan lembut mulai terdengar. Retakan mulai muncul pada sabit merah darah yang dipegang pria botak itu. Pupil mata lelaki botak itu mengerut hebat saat melihat apa yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Mo Yun juga tercengang. Banyak pakar yang menyaksikannya pun semakin membelalakkan mata mereka. "Bayangan pembunuhku." Pria botak itu menatap tak percaya pada sabit merah darah di tangannya. Banyak retakan muncul di sabitnya. Sesaat kemudian, sabitnya terbelah menjadi beberapa bagian dengan bunyi pukulan. Semua orang tercengang, sementara si botak semakin tercengang. Sabit merah darahnya bukan sembarang senjata ajaib, tetapi senjata ajaib tingkat 3 yang asli dan unggul. Banyak ahli Sein Realm akan tersipu-sipu dan bertarung dengan gila-gilaan memperebutkan senjata kelas ini. Mengingat kekakuannya tidak diragukan lagi, bagaimana senjata itu bisa retak saat ini? Apakah Jian Wushuang mematahkan sabit merah darah dengan satu tebasan pedangnya? Mustahil. Mo Yun, yang berdiri di kejauhan, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Senjata sihir tingkat 3 yang superior sangatlah kuat. Tidak peduli seberapa hebatnya kekuatan seseorang, seharusnya tidak mungkin untuk menghancurkan senjata sihir seperti itu, kecuali pedangnya. Semua orang serentak memusatkan perhatian mereka pada pedang pembunuh yang ada di tangan Jian Wushuang. Senjata ajaib tingkat 1. Hanya senjata sihir tingkat 1 yang legendaris yang dapat mematahkan senjata sihir tingkat 3 yang unggul. Apakah pedang di tangannya benar-benar senjata sihir tingkat 1? Seluruh drill ground mulai bergerak. Senjata ajaib tingkat 1. Dalam sejarah panjang benua Nanyang, tak seorang pun pernah memegang senjata sihir tingkat 1, namun saat ini telah muncul satu pun. Jian Wushuang tidak peduli dengan keheranan orang banyak. Setelah memotong sabit merah darah di tangan pria botak itu, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun, dan dia terus menyerang ke arah pria itu. Nomor 1. Pedang 3 pembunuh dengan mudah mengiris tubuh lelaki itu dan meninggalkan bercak merah tua. Pria botak, yang telah menguasai suatu domain dan mencapai domain tingkat kedua, adalah orang pertama yang mati. Namun sosok Jian Wushuang tidak berhenti sejenak. Setelah membunuh si botak,
dia berubah menjadi sambaran petir sekali lagi dan langsung muncul di depan wanita berjubah hitam itu. Pedang tiga pembunuh di tangannya menyerang tanpa ampun sekali lagi. Ini buruk. Wanita berjubah hitam itu menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mengacungkan pedang lembutnya untuk menahan serangan itu. Adegan serupa terjadi lagi. Pedang pembunuh tiga kali membelah pedang lembut itu menjadi dua sebelum mengiris tubuh wanita itu. Nomor 2. Jian Wushuang mengulang kalimat yang sama tanpa sedikit pun emosi dalam suaranya. Sosoknya kemudian berubah dan muncul kembali di depan seorang pria paruh baya berjubah biru. Nomor 3. Pria itu terpotong-potong sesaat setelah cahaya pedang menyambar. Berlari, lari cepat. Keempat orang yang tersisa dari istana Kaisar Suci benar-benar ketakutan. Mereka sudah kehilangan keberanian untuk bersaing dengan Jian Wushuang. Namun, kekuatan tak terbatas dari Blood River yang menjebak mereka datang dengan ganas dan membatasi kecepatan gerak mereka. Akibatnya, mereka hanya bisa bergerak secepat siput dan tidak dapat melarikan diri. Nomor 4. Jian Wushuang muncul di depan ahli keempat, dan kemudian. Nomor 5. Nomor 6. Dari 7 ahli Saint Realm, 6 diantaranya dibantai oleh Jian Wushuang dalam sekejap mata. Setiap orang terbunuh dalam satu serangan dan sama sekali tidak dapat membalas. Akhirnya, Jian Wushuang muncul di samping Mo Yun. Giliranmu, Jian Wushuang berbicara dengan suara dingin. Berdiri di tengah sungai darah, Mo Yun menatap Jian Wushuang dengan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Bukan hanya dia, para ahli yang menyaksikan kejadian itu sudah terdiam lama karena mereka tercengang. Yang dibutuhkan hanya sekejap. Dalam sekejap, 6 dari 7 ahli dari Istana Kaisar Suci telah dibantai. Terlalu cepat dan terlalu mudah. Para ahli yang bermartabat ini, yang masing-masing telah menguasai domain, tampak seperti bayi yang tak berdaya di hadapan Jian Wushuang. Kekuatan pertempuran yang dikerahkan Jian Wushuang saat ini telah menyebabkan semua orang menggigil ketakutan. Yang tidak mereka ketahui sebenarnya adalah bahwa Asura Secret Skill merupakan metode yang sangat kuat. Domain tahap pertama, yang dikenal sebagai jalan menuju dunia bawah, pada dasarnya adalah pembentukan wilayah yang menekan kekuatan orang-orang di dalamnya, terutama lawan. Sebaliknya, domain tahap kedua, jembatan ketidakberdayaan, benar-benar berbeda. Itu digunakan untuk meningkatkan kekuatan menyerang seseorang. Setelah jembatan itu dibentangkan, serangan apapun yang dilakukan Jian Wushuang akan diperkuat dan kekuatannya akan bertambah besar. Hal itu juga memungkinkan kekuatan senjata sihir tingkat pertama, pedang pembunuh 3 kali, untuk dilepaskan sepenuhnya. Inilah sebabnya mengapa Jian Wushuang memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk membantai para ahli Saint Realm dalam satu serangan masing-masing. Selain itu, kekuatan para ahli sangat ditekan di dalam sungai darah, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan kecepatan dan kekuatan mereka. Mereka juga terpaksa berpencar karena jembatan ketidakberdayaan yang terus melaju. Ini memberi Jian Wushuang kesempatan untuk membantai mereka semudah membantai ayam. Dalam sekejap, dia telah membantai 6 dari mereka. Saat ini, Mo Yun adalah satu-satunya orang dari Istana Kaisar Suci yang masih hidup. Wus, cahaya pedang itu tak kenal ampun seperti sebelumnya. Mo Yun mulai menggigil dan berdenyut begitu kekuatan besar itu mulai meledak. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak punya peluang untuk bertahan dari tusukan pedang itu. Pupil matanya langsung berubah menjadi merah darah. Setelah meraung, Mo Yun memukul dirinya sendiri dengan keras di antara kedua alisnya, dan tiba-tiba, seteguk besar darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia melambaikan tangan dan menangkap seteguk darah. Dia memegangnya dengan kuat di tangannya sebelum memukul telapak tangannya dengan kejam ke arah Jian Wushuang. Pada saat yang sama, suaranya mulai bergema. Bakat pemuda ini tidak ada bandingannya sepanjang sejarah. Istana Kaisar Suci akan mengalami bencana besar jika dia tidak terbunuh. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Terdengar kegilaan dalam suara Mo Yun. Tak lama kemudian, terdengar bunyi dentuman dan tubuhnya hancur. Sebelum pedang pembunuh 3 kali menyentuh tubuh Mo Yun pecah dan berubah menjadi tumpukan kabut darah yang menyebar ke arah Jian Wushuang. Karena kabut darah terlalu dekat dan jelas-jelas akan mengenainya, Jian Wushuang menggerakkan tubuhnya ke satu sisi, tetapi tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Sebagian kabut darah pun mengenai lengannya. Anehnya, seluruh lembah es neter menjadi tenang ketika tubuh Mo Yun pecah dan berubah menjadi kabut darah. Suasananya sunyi senyap, tidak seperti sebelumnya.
Ribuan pakar yang hadir secara bersamaan menampakkan ekspresi yang sangat berwarna dan gemilang, sementara pandangan mata mereka tertuju pada Jian Wushuang. Kaisar Suci telah muncul hari ini sebagai kelompok untuk membunuh Jian Wushuang. Mereka terdiri dari 7 ahli dari Sein Realm. Namun, pada akhirnya, mereka semua terbunuh seketika. Mereka bukan hanya ahli dari Sein Realm, tetapi juga ahli dari domain. Masing-masing dari mereka adalah yang terbaik di benua Nanyang. Namun, mereka dibantai habis-habisan oleh seorang ahli dari Yang Void Realm. Apakah ini sebuah akting? Apakah aku sedang bermimpi? Semua orang benar-benar tercengang. Dengan pedang di satu tangan, Jian Wushuang berdiri tegak di Void, mengerutkan kening melihat lengannya sendiri. Lengan ini baru saja terciprat oleh kabut darah yang berubah menjadi Moyun, dan sepetak bintik merah darah sekarang muncul di atasnya. Bintik-bintik ini terlihat sangat aneh dan mengandung kekuatan khusus. Bintik-bintik ini, raut wajah Jian Wushuang sedikit berubah. Itu adalah tanda jiwa darah. Suara Master Anggur tiba-tiba terdengar.